beliau selalu mengatakan intinya kalau kamu ingin berhasil, Cong, Nggih. ya istiqomah. Oke. Itu yang Baik, baik. sering beliau sampaikan, Oke. istiqomah. Bahkan ada lagi yang sampai sekarang masih menjadi apa ya, pegangan bagi saya. Oh, nggih. Beliau selalu mengucapkan intang surullaha yang surkum. Oke. Itu setiap beliau menyampaikan sesuatu itu gak pernah ditinggalkan itu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast santri Pondok Pesantren Nurul Amin Wiringin Sari. Kembali di episode alumni berbicara, yakni di podcast kedua ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Pondok Pesantren Nurul Amin dari awal dengan narasumber, yakni salah satu santri pertama yang dibawa oleh Kiai Ahmad Jalani Dahlan. Baik, agar tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Abdul Latif, atau terkenal dengan Ustadz Latif atau Bapak Latif. Kalau saya sendiri memanggil Bapak ya teman-teman, bukan Ustadz, karena memang sudah akrab bisa dibilang seperti itu. Baik, teman-teman, daripada berlama-lama, kita langsung saja mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum masuk di pertanyaan pertama, saya ingin membacakanlah profil singkat dari Bapak Abdul Latif ini, di mana Bapak Muhammad Abdul Latif ini berasal dari Banyuwangi, teman-teman. Dari Banyuwangi. Banyuwangi mana, Bapak? Lupa. Banyuwangi daerah Muncar. Muncar, Banyuwangi daerah Muncar, yang sekarang alhamdulillah berdomisili di Wiringin Sari sini karena mendapatkan pujaan hatinya di sini, dan alhamdulillah dikaruniai seorang anak, dua anak, masih Pak ya, masih dua anak Pak ya. Berarti mau ada keinginan nambah ini kayaknya. Nah, jadi terus selain menjadi ustadz di Pondok Pesantren Nurul Amin, yang lebih dominan ke Pondok Pesantren Putri, Bapak Abdul Latif ini juga mengembang salah satu guru di Pondok Pesantren Nurul Amin, yakni di lembaga formalnya. Jadi seperti itu, yakni lembaga formal sebagai pengembangan dari Pondok Pesantren Nurul Amin yang dulunya cuma ada pondok saja atau pondok salaf. Setelah beriring waktu, Pondok Pesantren Nurul Amin membangun suatu lembaga formal. Jadi itu. Baik, Bapak Latif, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama gitu Pak, yakni tentang kenangan awal. Kenangan awal. Di sini ada bukan soal ya, pertanyaan, yakni Bapak Latif bisa diceritakan bagaimana pertama kali Bapak Latif masuk di Pondok Pesantren Nurul Amin Wiringin Sari. Bagaimana Bapak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang sejarah, Ya. sejarah Pondok Nurul Amin ini berdiri insya Allah di tahun 2005. 2005. Oh nggih, 2000 Insya nggih, Allah di 2005. tahun 2005 di bulan, kalau enggak Desember, Oktober mungkin. Nggih, insyaallah Desember. Desember, Nggih, Desember. di 2005 akhir. Nggih. Dulu kami itu peserta teman-teman Nggih. yang awalnya yang ikut dari Banyuwangi. Dulu sebelum Yai Jailani berangkat di Jember, beliau termasuk salah satu pengasuh di Pondok Salafiyah Safiyah di daerah Banyuwangi, termasuk pecahan dari Salafiyah Safiyah Situbondo. Oh, Situbondo. Oh, nggih, nggih, Situbondo. Termasuk beliau sebagai pengasuh Quran. Nggih. Dulu saya itu
pindahan sebenarnya, Oh, pindah. pindahan dari Pondok Baitus Salam daerah Simbar Tampu Celuring Oh, nggih. itu mungkin di sana cuma berapa tahun? 3 tahun. Nggih. Setelah itu pindah di Pondok Salafiyah Syafiyah Nggih. ya bersama dengan Yai Jelani ini tuh. Nggih. Saya niatan untuk menghafal Al-Quran. Oh, nggih, nggih. Setelah berjalan 2 tahun, Nggih. saya menghafal Al-Quran itu cuma dapat berapa juz ya? Antar kalau nggak 7, 5 Oh, di pondok di Pondok yang Salafiyah Salafiyah ya, Syafiyah. sebelumnya itu ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, dengan berjalannya waktu tiba-tiba dari masyarakat tempat lahirnya Yai Jelani Nggih. itu ada saudara beliau bahasanya menghendaki beliau berpindah. Nggih, nggih. Nah, Pindah dari berpindah Banyuwangi ke Jember, Pak. dari Nggih. Banyuwangi ke Jember. Nggih, nggih, nggih. Dulu di sini itu cuma masjid, Nggih. cuma masjid. Katanya yang bangun dari pengurus masjid itu eh, bangun masjid tapi nggak ada kiainya. Oh, nggih, gitu loh. nggih. Nah itulah awal mulanya Yai Jelani ditugaskan di sini. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti 5 eh, fun fact teman-teman ya. Jadi kenapa kok tadi saya bilang salah satu karena Bapak Latif ini sebenarnya ketika pindah dari Banyuwangi yang tadi yakni di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah di Banyuwangi itu yakni bersamaan dengan 5 insya Allah Pak. 5 teman. 5 teman. Berarti yang dari pondok itu berarti Pak? Iya, Oh, bukan dari ada yang dari luar pondok itu. Oh, Insya nggih. Allah dari Banyuwangi Kota beliau itu alumni dari Rengagung. Oh, nggih, 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 nggih. Cuma beliaunya ingin menghafal Al-Quran. Oh, nggih. Pas terus tahu karena Yai Jailani pindah ke Jember ikut juga itu Pak. Dia berkomunikasi dengan saya, Nggih. suruh mencarikan pondok tahfidz. Nah, kebetulan itu, ayo monggo kita ikut di Oh, Jember. nggih, 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 Nah, nggih. itu. Oh, nggih. Oh, jadi itu. Iya, iya. Baik. Oh, berarti 2005 Pak Iya, Maki. 2005 Terus akhir. apa yang membuat apa yang membuat Bapak Latif dan teman-teman pada saat itu mondok di Pondok Pesantren Nurul Amin atau ikut Bapak Yai Ahmad Jailani Dahlan dari Banyuwangi sehingga pindah ke Jember Pak? Oh, itu. Apa? Ya kembali lagi, Nggih. saya menghafal Al-Quran itu cuma dapat 5 juz atau 7 juz Nggih. dulu. Berhubung di situ pondoknya itu ndak ada yang mengembangkan Quran. Oke. Akhirnya teman-teman itu yang awalnya sama-sama menghafal Al-Quran, akhirnya kan kebingungan. Oh, nggih, nggih. Enak ikut aja ke sini. Oh, berarti dari karena memang berawal dari keinginannya yang Keinginan. sangat kuat ingin menghafal Al-Quran, makanya ikut menisan lah daripada di sini cuma dapat segini-gini doang gitu Pak. Oh, baik, baik. Daripada nanti Qurannya masih dapat sedikit terus Nggih. leren bisa. Pada saat itu Pak, kalau boleh tahu Bapak umur berapa Pak? Kira-kira di usia kalau enggak 20, 21 saya. 20 21 lumayan sudah ya sudah apa ya Pak ya berumur juga. Oh, nggih. Mungkin karena himmah kami lah. Nggih, sih, ya. Meskipun teman-teman ya sudah sepantaran juga itu Pak. Bukan, teman saya itu malah ada yang usia 24 tahun. 24. 4 tahun ada yang usia 25. Oh. Oh, berarti anggapannya bisa dibilang Bapak Latif ini yang salah satu yang muda berarti. Ya, Daripada 5 teman. dari 5 itu saya yang paling muda. Paling muda malah. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Menarik, menarik. Baik. Oke, sekarang kan kita sudah tahu bahwasanya anggapannya Bapak ini berlima ke sini. Terus bagaimana kondisi pondok pada awal mula? Pastinya kan tidak ada bangunan kan pastinya Pak. Jelas. Bagaimana kondisi waktu itu di pondok? Awal saya mondok di sini itu masih ikut di masjid. Oke. Di itu dan di masjid itu ada kamar-kamar khusus. Oke. Ya, kamar khusus itu biasanya
Kalau dulu itu tempatnya apa ya? Sound systemnya masjid itulah, Oh, nggih, nggih. perkakas masjid itu. Iya, iya, iya. Ya, sementara kami masih di situ. Oke. Oh. Nah, dengan berjalannya waktu kami beserta teman-teman mendirikan Apa? apa ya? Angkring, Ya, angkringan. nggih, nggih, Ya. angkring, Pak. Ya. Angkringan itu dulunya itu bekas apa? Tempatnya kayu Oke. yang Gubuk-gubuk kayu gitu, gubuk Pak. kayu Ya. itu bekas Nggih, nggih. itu. Dengan alhamdulillah dengan bantuan masyarakat Nggih, nggih. itu bersama-sama lah Nggih, nggih, nggih. itu untuk membangun ya walaupun tempatnya cuma gubuk tapi alhamdulillah nyaman bagi kami. Nggih. Karena ya meskipun karena ngampungin gak enak, Pak. Ya. Di Ngampung samping itu kan pondok awal, Iya, pondok awal mungkin sih. karena dari pendanaan dan lain-lain Nggih, mungkin nggih, nggih. yang jelas itu bukan menjadi kendala kami untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Tapi ketika mengaji ke masjid kan, Pak. Oh iya, Ketika kalau mengaji. Tapi kalau beristirahat di di angkring itu, Pak. Angkring. Kalau di angkring, Pak, ada kenangan nggak, Pak? Di angkring yang dulu, angkring ini lebih tepatnya posisinya di belakang dalam dulu, Iya, Pak. di belakang malam. Yang jelas banyak kenangan yang tidak pernah terlupakan bersama teman-teman. Antara kenangan yang nyata dan agak mistis, Pak. Ya jelas itu. Dulu itu di belakang itu tempatnya kata orang-orang sini Iya. itu tempatnya itu horor. Iya, iya. Karena memang ya begitulah, Pak ya. Yang di belakang tidak pernah dijamah oleh manusia mungkin. Iya, iya. Terus fun fact juga teman-teman, di belakang itu, di belakang pondok kita itu langsung ada sungai, teman-teman. Ya pas banget sudah kalau dikatakan horor ya karena memang tempatnya gitu. Terus ada banyak pohon bambu, Pak ya. Pohon bambu dan pepohonan itu masih banyak sekali. Ya banyak sekali makanya lumayan. Tapi tidak mengurangi semangat Betul. teman-teman Bapak Latif dengan teman-teman semua untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi lumayan apa Pak ya? Sangat jauh mungkin ya Pak ya, dengan pengembangan yang sekarang di Pondok Pesantren Nurul Amin yang bisa dibilang sudah pesat loh, Pak. Hingga bisa sekarang kita duduk di sini podcast bersama, tidak kebayangkan pastinya dulu kan Pak. Di waktu angkring besok Pondok Pesantren Nurul Amin seperti ini kan tidak kebayang Pak ya. Alhamdulillah. Terus kalau masalah fasilitas Pak. Fasilitas selain angkring Pak ya. Apa fasilitas yang ada pada saat itu Pak? Pada saat itu nggih, itu teman-teman itu kalau masak ya. Nggih. Kalau masak itu masih manual, masak sendiri. Oh, masak sendiri. Masak sendiri. Baik. Kadang ya suka duka bersama lah. Nggih. Tidak ada beras, kita cari apa itu? Nggih. Ya sayuran di kebunan, di kali. Nggih. Itulah menjadi kenangan kami yang tidak pernah terhilangkan sampai sekarang. Berarti dulu ya pastinya ya santri-santri dulu paling tidak ya memang mandiri semandiri-mandirinya Pak ya. Wah, subhanallah memang. Kalau masak itu berarti di dapur itu Pak. Iya di dapur masak sendiri. Masak sendiri ya. Tapi ya ada satu saat, satu waktu di mana pasti dalam yang memberikan kan Pak. Ya. Pasti ada. Biasanya kalau ya itu ya. Biasa kalau orang Quran, Nggih. orang Quran, kalau yainya ada undangan itu, Nggih. ada mungkin lebih ya dikasihkan di teman. Itu pun sudah menjadi hidangan paling istimewa bagi santri karena dari yainya sendiri Pak. Subhanallah. Oh jadi seperti itu kondisi Pondok Pesantren Nurul Amin. Jadi Pondok Pesantren kita teman-teman tidak ujuk-ujuk BIM salah, BIM langsung seperti saat ini yang sudah ada bangunan lantai 2, terus ada sekolahnya. Bahkan dulu Bapak Latif memulai Pondok Pesantren Nurul Amin dengan angkring ya teman-teman. Katanya banyak ularnya dulu. Oh iya dulu banyak. Ya. Gimana itu Pak mengatasi Pak waktu ada ular gitu Pak? Ya kalau ya mungkin dari segi apa ya tempat ya. Nggih. Karena sangatnya banyaknya
pepohonan, bahkan Lembab pohon juga, Pak, bambu, ya? ya Lembab. lembab, sampaikan bahkan ularnya sampai masuk-masuk kamar. Sampai masuk-masuk kamar. Pernah ada yang masuk ke lemari-lemari gitu? Ya ada, Ah, pernah Pak ya? pernah. Tapi enggak ada cerita yang sampai dipatuk Alhamdulillah gitu. nggak ada Alhamdulillah Pak, ya. sampai. Cuma dikagetkan gitu Pak ya. Ya mungkin salah satu apa ya Pak ya? Cobaannya Pak ya, ngetes ilmunya. Sabar apa enggak gitu. Ya, Da- kalau santri dulu kan seperti itu. iya sih Pak. Ya, Apalagi makan secara bersama, umur juga Pak ya. nggih. Secara Pada umur. zamannya lah Nggih, mungkin. Kalau sekarang mungkin lebih masak, nggak ada yang masak kalau santri iya, sekarang. Lebih instan sekarang itu. lebih instan. Ya mungkin karena Mungkin perkembangan zaman juga ya, Pak, perkembangan ya. zaman. Perkembangan zaman juga. Dari 5 teman Bapak itu apakah semuanya sama berasal dari Banyuwangi atau ada yang lebih jauh lagi atau ada yang dari Jember memang? Kalau dari 5 itu tempat domisilinya itu enggak sama. Oke. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Papua kayaknya. Papua ada Ya, ya? dari Papua. Lumayan. Berarti yang dari Jember apakah ada dulu? Oh, yang dari Papua itu setelah nganu deh, periode yang kedua. Oh, periode Periode yang kedua. kedua. Oh, subhanallah ada yang dari Yang Lampung sama Banyuwangi. Ya, Oh, Lampung berarti sama Banyuwangi. dari 5 Lima teman itu. teman itu. Oh, subhanallah berarti malah yang dari Jember sendiri udah ada dulu Oh, Pak ya? Jember ada. Ada. Jember ya. Jember ada satu di daerah Kemumas itu. Oh, nggih. Itu memang bareng dari 5 teman Bapak itu Iya. yang dari Banyuwangi pindah ke Iya, Jember sih. bersamaan. Oh, bersamaan memang. Ya? Bersamaan. Tapi antiknya dulu gini, kita berangkat bersama, Nggih. itu tujuannya kan cara naik bis ya. Nggih. Dari Banyuwangi itu jurusannya berhenti di daerah Yosowilangon dulu. Nggih. Tapi berhubung yang pertama kali Nggih. kita itu nggak taunya nyasar di daerah Ranuyoso, Lumajang. Pranu Yoso. Oh, memang hampir sama kan Yoso Wilangan ada Yoso-yosonya kan. Ayo Yoso, nggak Tapi tahu. lumayan jauh sih, Pak. Bukan lumayan. Hampir ke Probolinggo itu loh, Pak. Oh, kok bisa itu, Pak? Ya nggak tahu, mungkin ya karena kami kan masih Ya, kan, awal, awal ya, gitu, masih Pak. awal. Ada dari kernetnya bis itu, ayo Yoso nggak taunya Ranu. Ranu Yoso. Terus gimana, Pak, Kak? Tapi alhamdulillahnya kita diberhentikan, dicarikan bis kembali, terus dikasih tujuan. Oh, akhirnya ya ngurus tanya-tanya, ini di mana, daerah mana? Duh, saya ingin ke Yoso Wilangan gitu. Baik. Oh, lumayan. Ujiannya lumayan juga, Pak ya. Awal itu mulai awal. Oh, ya Allah, subhanallah memang. Baik. Jadi itu awal mula kondisi, Bapak. Oke, awal Awal mula, subhanallah. Sekarang mungkin masuk ke motivasi, Pak. Iya. Motivasi. Apa motivasi yang pertama, apa motivasi beliau Yai Jailani mendirikan pesantren ini menurut Bapak Latif sendiri dan bagaimana motivasi Bapak Latif ketika hendak menghafalkan Al-Qur'an dulu? Yang pertama motivasi sepengetahuan Bapak Latif, motivasi Yai dulu mendirikan pondok ini. Selain memang suruhan masyarakat untuk pindah ke Jember sini, itu apa, Pak? Kalau motivasi, yaitu biasanya kalau ngasih ceramah atau apa ya, wejangan terhadap santri itu, beliau selalu mengatakan intinya kalau kamu ingin berhasil, Cong, istiqomah. Oke. Itu yang Baik. sering beliau sampaikan. Oke. Istiqomah. Bahkan ada lagi yang sampai sekarang masih menjadi pegangan bagi saya. Oke. Beliau selalu mengucapkan,
intang surullaha yang surkum. Oke. Itu setiap beliau menyampaikan sesuatu itu gak pernah ditinggalkan itu. Nggih. Intan surul. Secara arti gimana Ibu? Intan surul Ibu? Ya, bahasanya beliau, siapa yang menolong agamanya Allah Nggih. pasti akan ditolong oleh Allah, kan seperti itu. Nggih. Itu sering beliau sampaikan. Berawal dari motivasi itu ya. Alhamdulillah barokahnya mungkin memegang teguh motivasi itu Pondok Pesantren Nurul Amin bisa sebesar sekarang ini Pak ya. Ya pastinya Bapak sudah menjadi saksi sejarah pastinya kan Pak ya, dari awal berdiri sampai sekarang ternyata perkataan itu atau ya yang bisa dikatakan ya itu memang salah satu kalimat yang ada di Al-Quran Mbak ya. Oke. Intan surullah Yang surkum, yang surkum intang ya. surullah yang surkum. Istiqomah. Nggih. Karena beliau sendiri itu orangnya Masya Allah. Kiai Jailani itu bagi kami, Nggih. bagi kami itu beliau sosok yang luar biasa. Nggih. Keistiqomahannya itu yang Nggih, luar nggih. biasa. Terus kesabarannya juga Pak ya. Kesabaran, keistiqomahannya beliau Masya Allah. Nggih, bagaimanapun tahu juga karena yang sering didaukan beliau kepada kami kan eh, yang awalnya di Banyuwangi bisa dikatakan sudah hidup enak, terus mulai nol lagi di Betul, Wringinsari ini Pak ya. Itu ya, pasti sebagai santri pertama jenengan sudah apa ya Pak ya? Sudah bisa merasakan bagaimana keistiqomahan beliau, kesabaran beliau. Tapi kalau masalah bagaimana cara beliau ketika mendidik Bapak Latif dengan teman-teman dulu? Yang jelas beliau itu orangnya penyabar betul. Penyabar. Nyabar telaten. Nggih, Kami selama menjadi santri beliau gak pernah sampai dimarahi. Bahkan kami itu dibebaskan. Mungkin masih nganu ya. Nggih. Saatnya masih sedikit Nggih, mungkin ya. nggih. Terus secara umur sudah bisa dibebaskan, mungkin. mikir lah coba ya. Nggih. Dibebaskan, tapi kalau ngaji harus Oh, wajib. nggih. Walaupun malamnya itu pergi kemana itu enggak apa-apa. Yang penting kalau pagi itu wajib setor. Setor itu hukumnya wajib. Oh, nggih, Dulu itu. nggih. Berarti lebih tegasnya itu ketika ngaji, pokoknya mau sebebas apapun jenengan semua, pokoknya kalau waktunya ngaji harus ngaji gitu Pak ya. Baik. Jadi memang tapi memang dirasakan juga oleh kami para santri terutama saya juga bahwasanya beliau memang subhanallah dalam kalau masalah keistiqomahan Pak ya. Keistiqomahan hingga bisa kita rasakan sendiri bagaimana Pondok Pesantren Nurul Amin kalau bukan berkahnya istiqomah beliau tidak akan mungkin bisa sebesar seperti ini. Tapi alhamdulillah juga berkat dengan ajaran beliau, keilmuan beliau. Nggih. Saya itu sampai melihat teman-teman. Nggih. Mungkin ini loh kiai yang betul-betul barokahnya besar. Mengapa demikian? Karena di antara teman kami itu ada yang alumni sampai menjadi kiai. Oh, Bahkan punya pesantren. Nggih, Itu membuktikan bahwa beliau itu orang yang luar biasa. Nggih. Termasuk barokah lah. Nggih, Barokahnya keilmuan beliau. Kalau tidak salah yang dari Lampung itu Pak. Dari Lampung. Yang dari Lampung sampai menjadi kiai Pak. Kiai betul. Oh, subhanallah. Maka dari mungkin bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman santri yang sekarang Pak, bahwasanya kalau mau cari kiai yang barokahnya sudah nampak jelas, ya tidak usah kemana-mana sebenarnya. Kita sudah memilikinya sebenarnya. Subhanallah. Itu bukti nyata. Sudah ada buktinya. Subhanallah. Oke. Jadi itu adalah motivasi beliau dan yang pastinya yang sering salurkan kepada santri-santrinya Pak. Baik. Kalau masalah kehidupan santri Pak, bagaimana suasana kehidupan para santri di awal berdirinya pondok? Yang pastinya kan Bapak dulu dengan teman-teman sudah berumur semua. Kalau tidak salah pernah dengar paginya kerja Pak. Enggak Pak? Apa ada yang atau gimana? Kalau di sini alhamdulillah. Di sini teman-teman itu lebih nyaman. Lebih. Kalau dulu
Di Banyuwangi ini kami itu bersama teman-teman yang 4 tadi ya, Nggih, nggih. itu kerja. Oh, Paginya kerja, setelah setoran kita kerja di masyarakat. oke. Oke. Nggih, Kalau di nggih. sini enggak, kalau di sini ini kebalikan Oh, dari kebalikan. yang dulu. Di Oh, sini betul-betul pure ngaji. oh, Bahkan saking apa ya? Mungkin masih santri pertama ya. nggih, nggih. Kami itu nonstop, No- nonstop. Nggih, Ngaji mulai ba'du subuh, nggih. istirahat duha, habis itu lanjut lagi sampai jam 10. Nggih, Itu kalau deresan, nggih. kalau deresan itu sampai 5 juz sampai 6 juz. Dari habis duha itu, Pak. Habis duha. Sampai jam 10. Ya, enggak kaget sih kalau alumninya ada yang jadi kiai, Pak. Memang ya karena mungkin masih sedikit terus Masih sedikit. apa secara fokus kan lebih fokus Oke, banget, Pak. Kalau beliau, Bapak, usaha beliau. Kan pastinya ada usaha dulu, Pak, ya. Usaha beliau dulu ketika waktu awal mula, ya karena tadi bahwasanya di Banyuwangi sudah lumayan enak kondisi rumah tangga, terus pindah ke sini mulai dari nol lagi, pastinya kan Bapak tahu apa usaha-usaha beliau untuk apa menjalankan kehidupan sehari-hari itu. Mulai awal-awal dulu yaitu ya mungkin ya benar yang disampaikan jenengan tadi ya. Nggih. Beliau merintis usaha itu mulai nol, membuat kerupuk, Kerupuk. Nggih. kerupuk, Kerupuk. membuat sendiri, terus dipasarkan sendiri. Nggih. Oh, jadi memang santri tidak boleh. Ya santri ya teman-teman itu ya kita apa ya bareng-bareng bantulah, Oh, nggih, ada kalanya. bareng-bareng ada Iya. kalanya. Kalau kayak goreng terus mengemas kerupuknya itu waktu apa? Kan kalau pagi sudah full mengaji. Full ngaji. Nggih. Kalau jualannya jualannya yaitu setelah kami mengaji, mungkin jam 10 itu beliau keluar. Langsung keluar, Pak. Nggih. Dari keluar. Ya saya termasuk juga pernah memasarkan juga saya. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nah, kan lihat Yai sendiri kok mari ngaji kok dodolan kok Nggih. kesel, akhirnya teman-teman itu punya inisiatif, ayo bareng-bareng kita bantu memasarkan di masyarakat. Tapi Toko-toko lah. Yai ya menerima kan, Pak? Menerima, Menerima meskipun itu pun tanpa beliau yang yang menyuruh, Pak. menyuruh, kami inisiatif santri sendiri. Inisiatif sendiri. Kalau gorengnya, Pak? Gorengnya biasanya sore Oh, sore. sejam setelah kita ngaji jam 2 itu istirahat, Nggih. itu mulai operasi penggorengan, dan itu pun tidak setiap hari, kadang 2 hari sekali goreng, dalam 2 hari sebelumnya itu membuat adonan. Oh, Nggak nggih, langsung nggih. Jadi di apa ya? Dipisah-pisah, Pak, ya. Ada Bisa-bisa, 2 hari nggih. untuk buat adonan, 2 hari untuk nggih. Kalau mengemas malam hari, Pak. Malam hari. Oke. Itu ya teman-teman itu bareng-bareng. Berarti kalau waktu mengaji selain pagi, terus duha, setelah duha sampai jam 10, setelah itu Duhur. kapan? Setelah duhur, Mas. Setelah duhur. Setelah duhur, terus Sampai setelah itu istirahat duhur jam 2. oke, Setelah istirahat sampai asor. sore. Oke. Setelah asor apa ngaji lagi? Asar itu dulu ngaji kitab dulu. Oh, ngaji kita. Kitab kuning itu. Nggih. Kalau maghrib? Kalau maghrib itu dulu, maghrib itu beliau ngajar anak apa ya, anak dusun. Oh, nggih. Saya itu sampai salut sama beliau. Nggih. Ada seorang kiai masih mau ngajar A I U A. Oh. Oh, berarti Abas,
anak-anak kecil atau Kan ya ya sudah masyarakat. masyarakat itu? Ada yang kecil, ada yang besar tuh beliau, masya Allah. Subhanallah. Oh berarti Masalahnya masyarakat sini itu dulunya itu masih minus. masalah Masa keagamaan ini keagamaan Pak masih ya. minus. Oh, Alhamdulillah dengan berdirinya pesantren ini menjadi apa ya? iya. Ya, Fitrah lah Pak ya. fitrah ya, betul, Fitrah, fitrah untuk daerah Wiringisari ini Pak ya. Alhamdulillah memang sebesar itu barokahnya pondok waktu itu Pak ya. dulu ekstrim di Ringin ini. Nggih. Oh, masih masyarakatnya saja itu masya Allah. Dulu itu banyak apa ya? Ya orang-orang nakal gitu Orang Pak ya. nakal dulu. Penjudi banyak di sini. Oh, banyak dulu. Tempatnya penjudi di sini dulu. Oh, dulu Pak ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang sudah mulai hilang lah. Hilang ya. Ya mungkin Ya, salah mungkin satu ada cuma nggak seperti dulu lah. nggih, nggih, nggih. Di salah satu penyebabnya mungkin dengan adanya pondok ini pondok Pak ya. pesantren ini. Karena Betul, betul. ya mau tidak mau kan memang pastinya segelap-gelapnya manusia kan ketika ada cahaya kok kayak gitu. Nyatanya setelah maghrib banyak Pak yang Iya, banyak ikut dulu. mengaji ke Pak. Di masyarakat ini banyak. Alhamdulillah banyak. Itu pun dulu masjid masih belum sebagus sekarang Pak. belum Nggak ada selesai. atapnya kalau udah salah dulu Pak. Itu kalau maghrib ya. Kalau asar dulu itu yang ngaji kita itu bukan anak pesantren saja. Oh, Dari masyarakat. dari masyarakat. Oh, berarti masyarakat ikut ngaji itu sudah mulai dari asor itu Oke, sampai mulai- maghrib Pak. oke. Itu dari masyarakat sendiri. Nggih, nggih, nggih. Bukan anak kecil, orang dewasa. Orang dewasa. Oke. Ya mungkin karena sudah dari masyarakat sebelum Yai sudah sampai di sini sudah diumumkan juga mungkin Pak. mungkin Ya. seperti Bentar lagi ada Yai nih yang mau di masjid ini gitu Pak. Mungkin ini adalah berkah. Nggih. Berkah untuk masyarakat. Ya pasti itu ya Pak ya. Berkah itu pasti. Baik. Jadi lumayan menarik Pak ya. Kalau Pak, masalah masih tentang kehidupan Sati waktu itu, adakah kesulitan dan tantangan yang masih Bapak Latif ingat dengan teman-teman dulu ketika waktu awal-awal mondok di sini Pak? Kalau kesulitan enggak ada ya kayaknya. Ya mungkin sarana prasarana saja lah. Oh, nggih. Mungkin enggak sebaik zaman sekarang Iya, mungkin. ini ya jauh banget 2005 Pak. 2005 masalah. Saya masih umur 4 itu. Oh, masa saja itu masih pakai tungku manual dan Oh nggih. Nggak ada kompor-kompor dulu. nggak ada. Kompor orang kaya saja yang Piring aja enggak ada. Kita akan pakai apa? Lengser apa bahasa lengser Oh itu? nggih. Nampan. Nampan iya Bahasa nampan. nampan kita makan bersama. Nggih. Itu pun kalau masak Nggih. habis mateng lah itu ya. Nggih. Langsung ditumplek blek masih ada asapnya itu. itu menjadi kenangan kami. Dulu lawuh terfavorit apa? Tahu tempe ini pasti kan. Bukan Pak. Terfavorit kami itu sayur kangkung. Sayur. Oh. Karena apa? Karena melimpah. Oh, di belakang dulu Di melimpah. belakang di sungai itu kan banyak sayur kangkung. Oh, Itu favorit kami. Sama yang tidak terlupakan adalah sambal terongnya. Oh. Kalau terong ini Pak Terong itu beli. ya dulu itu banyak lah. Masyarakat sini itu alhamdulillah orangnya itu Iya baik. baik-baik juga. Wah, oke. Jadi dari masyarakat ada yang ini Ya, terong. banyak yang mendukung mungkin Oke. sayur-sayuran atau apapun banyak dari masyarakat yang Wah, bantu. oke. Jadi bisa dibilang ya dibilang tantangan juga ya bukan tapi ya seperti itulah Pak ya. Jadi Bagi kami menikmati lah. menikmati Pak ya. Jadi memang dulu benar-benar fokus Pak ya, fokus mengaji terus memang alhamdulillahnya meskipun berawal dari nol tapi sudah banyak masyarakat yang mendukung adanya pondok pesantren ini Pak. Jadi kehidupan Bapak Latif dulu ya tidak terlalu banget lah meskipun dari nol Pak ya.
Baik, Cek. Menarik. Untuk sekarang tradisi apa yang pertama kali diajarkan di pondok ini sejak awal berdiri? Tradisi. Selain mengaji, Pak, ya pastinya kalau itu. Oh, tradisi selain mengaji. Nggih. Dulu itu apa ya? Ya tradisi hataman. Oh, hataman. Hataman di luar. Oh, nggih. Gitu. Itu setiap apa, Pak? Apakah 1 bulan sekali atau sering, Bapak? Kalau dulu mungkin pondok Quran itu masih belum banyak. Nggih. Kalau dengan sekarang itu jauh dulu itu. Jauh. Jadinya kami sering apa ya keluar ngaji undangan itu sering sekali dulu itu. Nggih. Bahkan ya itu sampai mendirikan jamaah khotmil Quran. Nggih. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih Nggih. istiqomah. Yang di Gumumas itu, Pak ya. Mas daerah Jombang itu alhamdulillah. Nggih. Ya, jadi tradisi Hotmil Quran itu Hotmil, memang nggih. sudah dari dulu, Pak. Yang alhamdulillahnya sampai sekarang kami merasakannya juga, Pak ya. Dulu keliling di kampung-kampung dulu di musola. Nggih. Itu permintaan dari orang-orang atau inisiatif dari Yai sendiri? Ya kita kan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Oh, nggih. Jadi anggapannya ya juga memperkenalkan kepada masyarakat. Nggih. Ini ada oatmeal, siapa yang mau tahu, yang mau gitu, Pak. Tapi alhamdulillahnya dengan itu sebagai batu loncatan kami Nggih. untuk pengembangan pondok. Dengan Dengan itu kan pondok semakin dikenal juga di semakin masyarakat. dikenal, Pak. Nggih. Tapi memang sampai sekarang tradisi Hotmil Quran itu menjadi apa pengenalan di luar sana, Pak ya, bahwasannya ini loh Pondok Pesantren Nurul Amin gitu, Pak. Baik. Terus apakah kegiatan hariannya sama seperti sekarang atau ada yang berbeda? Termasuk kegiatan hari di pesantren. Iya, yang harian di pesantren. Apakah sama dari dulu sampai sekarang atau ada yang berbeda gitu? Kalau berbeda pasti ada, Pak. Yang jelas berbeda jauh. Berbeda jauh. Apa yang berbeda, Pak? Di masa kami itu masih kalau dulu kan santri masih sedikit, mungkin peraturannya itu masih belum Terlalu ketat. terlalu lah. Nggih. Kalau sekarang mungkin santri semakin banyak, Iya. jadi peraturan itu semakin Diperketat. Ya. diperketat Itu juga. pun bukan karena mau mengekang santri, Bukan. karena memang sebagai pengembangan dari pondok santri itu sendiri, Pak ya. Baik. Jadi kalau masalah ngaji kurang lebih masih sama, Pak. Masih sama. Setelah subuh mengaji, terus setelah duha, terus setelah duhur gitu, Pak. Bedanya dulu yang ngajar itu langsung kiai dulu. Nih. Kalau sekarang kan Iya, alhamdulillahnya setelah pondok ini berkembang, banyak asatid Iya. dari luar, bahkan sampai asatidnya itu alumni pondok-pondok besar. Nggih, alhamdulillah. Itu supportnya masyarakat juga itu. Nggih, alhamdulillah. Diminum dulu, Pak. Oh, Diminum, oke. Pak. Biar enak juga itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak. Itu tadi dari segi tradisi. Kalau sekarang masuk di jumlah santri dan perkembangan. Berapa jumlah santri saat awal berdiri dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? Ya, sebelum tadi sudah disepil bahwasanya 5, berawal dari 5, terus bagaimana perkembangannya, Bapak? Dari tahun ke tahun, Pak? Alhamdulillah berjalannya pondok pesantren ini semakin tahun itu semakin kemajuan itu semakin pesat. Iya. Yang dulu awalnya 5, ganti tahun 10, 9, bahkan dulu itu insya Allah di tahun 2014 pondok pesantren mendirikan lembaga formal untuk pertama kalinya. untuk pertama kalinya. Oh, baik. Sebab dengan adanya pengembangan formal itu pemicu
untuk pengembangan pesantren juga. Nggih. Alhamdulillah semua santrinya dengan adanya formal bukan tambah sedikit tapi tambah alhamdulillah tambah banyak sekarang. Nggih. Ya karena memang bagaimanapun masyarakat juga pasti kalau boten salah katanya ada wali santri ya Pak. Ya, ada wali santri yang meminta ke yai tolong dirikan sekolah yai biar anak saya kalau sekolah ini masih bisa mengaji kalau salah gitu Pak. Betul ya. Itu awal 2014 Pak ya. 2014. Dan alhamdulillah sekarang insya Allah masih ada santrinya Pak ya. Iya. Mungkin bisa diajak podcast setelah ini mungkin Pak ya. Oh baik. Itu 2014 baru berawal. Itu apakah langsung berdiri atas nama Pondok Pesantren Nurul Amin atau bagaimana dulu formalnya itu? Di 2014 itu masih apa ya? Nyabang. Ya, masih nyabang. Oh, nggih. Bener ada siswanya. Nggih. Cuma kami masih nyabang di lembaga lain. Kalau boleh tahu di mana nyabangnya dulu? Di daerah masih di Jember juga. Di daerah Jember juga. Oh, dulu nggih. Setiap Bukan yang di Jombang itu. Iya, daerah Jombang. Oh, daerah Jombang. Baik. Terus bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap berdirinya pondok ini pada waktu itu? Kalau tanggapan masyarakat tuh positif semua. Positif semua, Pak. Alhamdulillah dari masyarakat sendiri itu dukungan. Nggih. Terutama saking mungkin mereka itu saking apa ya? Bahagianya mungkin, Pak. Bahagianya. Banyak yang menyupport secara apa ya? Ekonomi. Tenaga, pikiran, banyak yang membantulah. Alhamdulillah Pak ya. Untuk pengembangan pesantren. Hingga nyatanya bisa dirasakan sekarang Pondok Pesantren Nurul Amin bisa berkembang sebesar ini Pak. Betul. Itu salah satu penyebabnya ya dari dukungan masyarakat itu sendiri Pak ya. Betul. Tapi selama Bapak ada di sini apakah ada gitu Pak masalah dengan masyarakat? Yang jelas ya pasti ada ya, kan. pasti ada lah pro dan kontra itu ya pasti ada. Tapi alhamdulillah ya dihadapi saja gitu diselesaikan dengan baik-baik. Baik. Kalau kisah inspiratif, adakah kisah atau momen berkesan bersama Yai atau para santri lain di awal berdirinya pondok? Oh, banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan. Momen yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang, yaitu makan bersama dengan Yai dalam satu wadah. Dulu kami itu masak sambal terong mungkin. Itu mungkin Yai itu mungkin sampai sekarang. Kesukaan beliau itu sambal terong. Kami disuruh masak itu, terus ada momen-momen yang terindah kita makan bareng. Itu setiap hari atau Enggak. Sering lah Pak ya? Ya ini insya Allah sering Insya Allah sering Pak ya? Ya mungkin salah satu mungkin bangun keakraban juga. Salah satu keakraban biar tambah dekat dengan gurunya Bapak ya. Makanya dengan kebersamaan tersebut santri-santri pada saat itu sangat kelihatan kebegarannya Pak. Ada yang jadi kiai, terus ada yang seperti Pak sekarang jadi Bapak Latif. Beliau itu malah nyampaikan gini. Gimana? Anggaplah saya itu bukan kiaimu, anggap saja saya itu orang tuamu. Pesan beliau. Sampai segitunya beliau. Betul itu pastinya Pak ya. Ya kami sebagai santri ya menganggap ya kiai saya ya juga orang tua saya. Sampai sekarang saya menganggap beliau itu orang tua saya. Dan fun fact-nya teman-teman ya, fun fact-nya Bapak Latif ini ternyata dengan istri beliau yang sekarang itu salah satu salah satu penyebab bisa berjodoh dengan istri beliau adalah melalui Bapak Yai Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi itu adalah salah satu fakta menarik teman-teman. Yakni
saking bisa diceritakan mungkin Pak, bisa diceritakan gimana itu? Ya termasuk istri saya itu dulu kan ya murid saya sendiri mungkin. Oh, murid ketika apa Pak? Dulu ngaji di saya dulu. Cuma kecilnya dulu saya yang ngajar. Nggih. Cuma setelah beliau tamatan MTS insya Allah beliau mondok di Asuniyah. Itu ngaji waktu apa Pak? Selepas duhur. Diniyah ya. Oh diniyah. Diniyah. Diniyah waktu jam berapa dulu Pak? Jam sore. Oh sore. Jam sore. Oh nggih. Dulu nggak tahu, nggak ada keinginan ini kalau saya tidak ada. Nggak tahu juga Nggak kalau ini tahu. jodoh saya. Iya betul. Tapi tidak kepikiran juga dulu Pak ya. Mungkin karena sudah dilihat sama Yai, oh kayaknya Bapak Latif, Latif ini ada keistimewaan. Biar tidak kemana-mana dihadiahkan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dikaruniai 2 anak sampai Pak ya. Berkah dari Pondok Pesantren Nurul Amin. Kan uniknya saya sendiri itu sampai sekarang itu mondok masih belum boyong. Oke, ya bisa dibilang kan seperti itu. Makanya saya mikir tadi waktu lihat di anu kok alumni berbicara sedangkan yang narasumbernya ini ya masih santri sekarang sama santri tertua malah terlama di sini. Cuma bedanya pindah tidur saja. Iya, pindah tidur ya karena berkeluarga kan Pak. Makanya tidak usah kaget teman-teman. Kenapa kok saya bilang Bapak bukan Ustadz atau sebagainya? Ya memang Bapak Latif sendiri ke teman-teman pengurus memang sedekat itu memang. Makanya akrab lah seperti itu. Jadi kalau momen yang lain, kisah inspiratif yang lain dengan teman-teman selain makan bersama dengan Yai itu. Kalau dengan teman-teman itu, alhamdulillah teman-teman saya itu kompak ya, Iya. kompak, nggak neko-neko teman-teman itu. Ya mungkin karena berasal dari jauh juga kan Pak. Ada yang dari Banyuwangi, dari Lampung. Nanti kalau neko-neko ini ya gimana juga kan Pak. Terus teman-teman saya itu alhamdulillah dulu itu padang-padang dulu itu. Bahkan ada salah satu alumni itu 1 hari aja itu dersannya itu sampai 20 juz. 20 juz. 20 juz 1 hari. Sangat istimewa ya teman-teman. 20 juz. 20 juz. Ada yang jadi kiai itu malah ekstrim juga. Iya. Beliau itu mungkin saking istiqomahnya ya. Terusnya itu istiqomah. Kalau sakit kepala, sakit perut itu kalau sakit kepala itu kepalanya diikat sama serban. Ya. Kalau perutnya sakit lapar lah, diikat sama serban, diganjel dikasih batu. Nggih. Gitu. Katanya penahan lapar. Tapi tetap ngaji. Tetap ngaji. Subhanallah. Ya nggak bisa dibohong kalau beliau jadi kiai. Iya, nggak kaget juga Pak ya. Kalau jadi usahanya lah. Ya usahanya memang. Kalau Bapak Latif sendiri Pak? Oh kalau saya itu di sini itu kan dulu itu saya di setting bermasyarakat dulu. Oh, nggih. Bagian luar saya itu. Kalau ada apa-apa urusan luar saya ditugaskan. Jadi ya pasti ada karakteristik tersendiri dari setiap santri itu pasti beda. Ada yang 20 juz 1 hari, ada yang bermasyarakat. Tapi alhamdulillah bisa dibilang sukses semua dari 5 santri semua itu Pak ya. Tapi dari 5 tadi itu ya, enggak hatam semua. Yang hatam itu cuma 3. Nggih. Tapi setelah itu, setelah orang 5 itu yang hatam 3, alhamdulillah ada santri lagi, santrinya alhamdulillah ada yang hatam sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang setiap periodenya pasti ada yang menghasilkan hafid baru Pak ya. Alhamdulillah. Ya pastinya Pak ya. Bisa dibilang pahala Pak Latif ini yang sampai sekarang mengalir terus Pak ya. Karena ya bisa dibilang kan
kalau bahasa Jawanya kan babat, yang babat awal pertama bersama dengan Yai, terus dengan suka duka yang ada pada saat itu sampai bisa sebesar ini, terus bisa menjadi saksi sejarah juga sampai sekarang. Sudah tidak bisa diukur dengan kata-kata Pak ya. Yang dirasakan Bapak ya. Keberkahan banyak sekali yang menyelimuti Bapak ya. Subhanallah. Kalau Pak, selain nasihat-nasihat tadi, apa nasihat Kiai pendiri yang masih Anda pegang sampai sekarang? Selain yang tadi intan surullah sama istiqomah. Ya, nasihat beliau itu, kalau kamu mondok, jangan punya cita-cita ingin jadi kiai. Iya. Kamu berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang manfaat dan barokah. Manfaat dan barokah. Cukup itu aja. Insya Allah dengan keilmuan manfaat barokah itu semua mencakup semuanya Pak. Jadi meskipun secara tertulis di pondok pesantren ini adalah tahfidzul Quran, tapi pesan beliau jangan berfokus untuk bercita-cita untuk menjadi itu, tapi bagaimana ilmu yang kamu dapat itu bermanfaat itu ya. Makanya dari motivasi itulah yang bisa menghasilkan Bapak Latif sekarang Pak, dan teman-teman dulu Bapak ya. Subhanallah. Lumayan ya. Kalau mungkin ini sudah memasuki pertanyaan-pertanyaan akhir nih Pak ya. Menurut Bapak Latif sendiri, apa harapan dan pesan Bapak Latif untuk para santri saat ini agar bisa menjaga dan melanjutkan perjuangan para pendiri Pak? Oh iya. Apa Pak? Intinya cuma ada, kalau kita ingin sukses intinya poinnya adalah menjada wajada ya. Sungguh-sungguh istiqomah. Itu yang terakhir sam'an wa ta'atan. lumayan kena ya teman-teman ya. Ilmumu setinggi apapun, kalau nggak sam'an wa ta'atan, insya Allah tidak akan manfaat dan barokah. Justru dengan sam'an wa ta'atan tersebutlah yang bisa mengatakan Pak Latif sekarang Pak. Dan beserta teman-teman. Beserta teman-teman juga Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, yang memang manjada wajada, istiqomah dan sam'an wa ta'atan. Baik, teman-teman, itu adalah pesan yang sangat bisa dibuat motivasi untuk kita ya teman-teman. Bagaimana kedepannya agar kita selalu semangat dalam menghafal Al-Quran, baik untuk teman-teman sendiri ataupun yang terkhusus saya sendiri ya teman-teman. Jadi makanya diadakan podcast seperti ini, membahas tentang sejarah, terus menghadirkan narasumber yang dari salah satu pembabat juga ya. Salah satu pembabat santri pertama di pondok pesantren ini, agar kita itu belajar kepada pengalaman ya pastinya, karena ada yang pepatah yang mengatakan bahwasanya guru terbaik adalah pengalaman. Jadi maka dari itu inilah tujuan diadakannya podcast dengan bertemakan sejarah pondok pesantren dengan menghadirkan narasumber dari salah satu santri pertama dari pondok pesantren Nurul Amin. Baik, terima kasih Bapak Latif atas ngobrol santainya. Semoga barokah, pastinya banyak nilai yang bisa dijadikan motivasi untuk kami para santri pastinya. Amin. Dan semoga berkah selalu untuk kita semua, buat Pak Latif, buat kita semua para santri. Baik, Masya Allah teman-teman, begitu banyak pelajaran yang kita dapat pada podcast kali ini. Semoga dengan adanya podcast kali ini kita sebagai santri terus tidak terkhusus kepada
santri Pondok Pesantren Nurul Amin saja, tapi untuk santri-santri di sana yang sekarang sedang berjuang menghafalkan Quran, mungkin bisa menjadi satu motivasi atau satu pembelajaran untuk kita agar selalu istiqomah, selalu bersabar hingga kita bisa mencapai yang kita inginkan dalam menghafal Al-Quran, yakni hafidhul Quran. Baik teman-teman, mari kita tutup podcast pada malam hari ini dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Agil Subhanul Hakim mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Latif atas waktunya, pastinya mengganggu waktu Bapak Latif yang seharusnya bisa melakukan aktivitas lain, tapi untuk kita semua, para santri semua, beliau meluangkan waktu dan pastinya banyak barokahnya. Mari kita tutup podcast ini hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.